Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Jakarta Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat observer, coach, dan juga coachee. Saya, Sri Nur Komaria dari SDN Gedung 01. Saya, Anggono Seto dari SMP 157. Saya, Ahmad Zaki Muzakir dari SDN Susukan 09 Pagi. Selamat menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam Bu Cici. Bu Cici apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Seto? Alhamdulillah sehat juga Bu Cici. Oh iya, hari ini Bapak mau melakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci coachee, dan saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban coachee yang akan disampaikan. Dan juga jangan lupa Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi seperti apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya intinya tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga saya akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, terus kedua mendengarkan aktif, dan satu mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga ini, mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Bapak untuk melakukan observasi Pak? Saya ingin lebih mengembangkan tentang mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada dua ya Pak yang ingin dikembangkan, yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Oh, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai. Iya Ibu. Ya, silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Seto. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Jaki? Alhamdulillah baik. Ini Pak Jaki datang ke sini lagi kosong kah jam mengajarnya, atau sedang tidak ada jam, atau sedang apa nih? Lagi jam olahraga. Lagi jam olahraga ya. Jadi kebetulan nggak ada jam ngajar kan ya Pak Iya, Jaki ya. kosong. Kalau boleh tahu nih Pak Jaki datang nemuin saya tuh tujuannya apa ya Pak Jaki ya? Jadi begini Pak Seto, di kelas saya itu kebetulan ada satu anak yang memiliki karakter kurang baik gitu. Ya. Kan di kelas saya ada 32. Nah, satu anak ini memiliki karakter yang kurang baik gitu. Jadi dia suka berbuat yang di luar dari ketertiban yang seperti biasanya yang dilakukan anak-anak yang lain gitu. Oh gitu. Pak Jaki ngajar di kelas berapa sih Pak Jaki? Saya di kelas 6. Di kelas 6 ya? Nah ini Ananda Putra namanya siapa? Namanya Abu Bakar, dipanggil Abai. Manggilnya Abai? Iya. Oke, jadi Pak Jaki datang nemuin saya, memberitahu bahwa ada salah satu siswa yang namanya Abu Bakar di kelas 6 yang Pak Jaki ajar itu ternyata sedang mengalami masalah gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Apa tuh Pak masalahnya Pak? Jadi dia ini bila di kelas itu dia sering ngajak temannya ngobrol, gitu kan, sering ngusilin temannya, gitu. Kemudian kalau lagi saya menjelaskan, kadang dia
mengikuti gitu kan, mengikuti tapi tangannya bergerak usil gitu. Ya. Tuh, tapi yang dia lakukan itu hanya sebatas di teman samping kanan depan belakangnya saja, nggak keliling-keliling gitu. Begitu juga kalau lagi di lapangan ketika apel atau olahraga sama. Jadi ketika apel dan upacara dia selalu ngajak teman kanan kiri depan belakangnya untuk ngobrol gitu atau bermain atau ngusilin temannya seperti itu. Ini kalau yang saya dengarkan dari Pak Jakti itu ternyata kayaknya anaknya sangat aktif ya. Iya. Sangat aktif sehingga kinestetiknya sepertinya bagus sekali nih. Iya. Nah, dari si Abu Bakar tadi ya, Iya. Pak Jaki ya, si Abai ini. Apakah Pak Jaki sudah mencoba bertanya ke guru-guru lain ataukah sudah mencoba bertanya kepada orang tuanya bagaimana keadaan dia sehari-hari di rumah? Lalu guru-guru lain apakah sama nih seperti Pak Jaki perlakuan dari Abu Bakar ini kepada Pak Jaki? Jadi saya sudah coba bertanya ke beberapa pihak. Pertama, temannya sendiri yang berada di sekitar bangkunya, di samping kanan kiri depan belakang. Itu kemudian saya juga sudah bertanya kepada temannya yang yang tempat tinggalnya itu berdekatan dengan si Abai ini gitu kan. Gitu. Bagaimana perilaku si Abai ini di rumah gitu. Kemudian saya juga sudah bertanya kepada guru yang lain terkait sikap perilaku si Abai ketika berada di luar kelas atau di lapangan. Dan yang keempat, saya juga sudah bertanya dengan guru kelas sebelumnya bagaimana perilaku si Abai di kelas sebelumnya. Berarti sewaktu Ananda di kelas 5 di ya? Kelas 5, betul. Gitu, di kelas 5 saya bertanya. Kemudian yang terakhir ini saya dengan bermodalkan hasil observasi dan investigasi dengan bertanya kepada teman, guru sebelumnya, dan guru yang ada di sekolah, saya bertanya kepada orang tuanya terkait perilaku Abai ini. Kira-kira nih Pak Jaki, kalau menurut Pak Jaki bagaimana cara menangani si panggilannya Abai tadi ya? Iya, cara menangani Abai nih supaya konsentrasinya tuh bisa terjaga, kemudian tidak mungkin iseng jahil pada teman-temannya. Pak Jaki punya nggak strategi untuk mengatasinya? Untuk sementara strategi yang saya sering lakukan adalah jadi mengurangi kesempatan dia untuk aktif dengan sendirinya. Artinya jika misalkan dia sudah dalam mengerjakan soal, dia sudah selesai mengerjakan soal, itu biasanya saya suruh melakukan rangkuman terhadap materi yang dijadikan pertanyaan soal itu gitu. Karena kalau pernah saya coba disuruh menjadi teman sebaya, hasilnya bukan mengajari temannya, tapi ya itu malah gerecokin temannya, ganggu temannya gitu, ngajakin ngobrol seperti itu. Jadi kalau boleh berkesimpulan, si Ananda Abai tadi sepertinya masih belum cocok ya kalau tutor sebaya ya dengan temannya ya. Betul. Nah, tadi kan Pak Jaki udah menjabarkan saya tentang rencananya. Ya, kalau menurut Pak Jaki, rencana untuk melakukan apa yang menjadi strategi Pak Jaki itu kapan tuh bisa dilakukan? Kalau rencana seperti itu sih sudah saya sering lakukan. Kemudian ada satu rencana lagi yang ingin saya lakukan. Ini saya ingin melakukan segitiga restitusi terhadap si Abai ini, gitu kan? Karena ini kan masih awal tahun ajaran baru, maka saya baru melihat kelakuannya itu belum sampai dengan lama gitu kan, baru beberapa minggu gitu. Makanya saya akan melakukan segitiga restitusi itu ya. Oke, jadi Pak Jaki akan melaksanakan segitiga restitusi kepada Ananda ya. Nah, itu nanti Pak Jaki sudah bisa menilai belum proses-proses tentang segitiga restitusinya? Berdasarkan hasil observasi sebelumnya dan investigasi sebelumnya sih udah ada gambaran sedikit gitu. Udah ya. Nah, tadi kan sudah ada gambaran. Pak Jaki ada bayangan nggak nanti hasil yang diharapkan dari treatment perlakuan Pak Jaki dari Ananda ini nanti akan seperti apa nih hasilnya nih? Sudah ada bayangan sih nanti hasilnya itu
dia akan yang paling pertama-tama di awal setelah segitiga restitusi dia akan menjadi anak yang kalem gitu kan. Gitu ya. Ya kalem karena kesadaran dirinya tumbuh di awal-awal kesadaran diri pasti dia lebih kalem gitu. Walaupun berikutnya nanti dia tidak sekalem di awal-awal. Gitu ya. Ya kalem karena kesadaran dirinya tumbuh di awal-awal kesadaran diri pasti dia lebih kalem gitu. Walaupun berikutnya nanti dia tidak sekalem di awal-awal, tapi tetap tertib gitu, dalam kondisi tertib, tidak melakukan masalah-masalah seperti sebelumnya gitu. Jadi yang diharapkan oleh Pak Jaki munculnya kesadaran intrinsik, Iya, kesadaran yang dari didapat dalam dari diri dalam sendiri. dirinya sendiri seperti itu ya. Iya. Nah ini kalau boleh saya review lagi nih Pak Jaki, dari pertama Pak Jaki mau ketemu saya kan karena ada Ananda yang bernama Abu Bakar atau Abai tadi yang di kelas 6 ya, yang Pak Jaki Iya. ajar, terlihat sangat aktif ya ketika berada di dalam dan di luar kelas. Lalu Pak Jaki mencoba memberikan beberapa strategi Iya. agar Ananda itu bisa menjadi mungkin lebih tenang lagi, terus bisa mengatur emosinya sehingga nanti diharapkan bisa jauh lebih efektif lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Pak Jaki ya? Iya betul. Iya. Lalu untuk rencana aksinya Pak Jaki sepertinya salah satunya akan melaksanakan segitiga restitusi. Iya betul. Ya. Terus untuk hasilnya nanti diharapkan ada kesadaran dari dalam diri sendiri Ananda, Iya. sehingga nanti proses belajar mengajar yang ada di kelas Pak Jaki Ampu itu nanti akan jauh lebih baik lagi. Seperti Iya. itu Pak Jaki ya. Iya betul. Jadi Betul sekali itu. alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jaki. Pak Jaki ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Untuk sementara cukup ya Pak Seto ya. Sudah karena cukup ya? permasalahannya itu aja. Iya. Jadi sepertinya kita sudah menemukan solusinya ya. Iya. Terima alhamdulillah. kasih Pak Jaki Terima kasih, sudah Pak mau Seto. hadir menemui saya. Mungkin kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Seto atas saran-sarannya sehingga saya merasa lega dalam menyerahkan dari saran-saran dari Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak perasaannya setelah tadi melaksanakan coaching? Saya merasa cukup senang dengan apa yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi Bu. Saya juga merasa saya sudah menggunakan alur Tirta dengan baik, di mana saya sudah menanyakan tujuan, lalu saya menanyakan identifikasi dari kasus yang terjadi, lalu menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan kepada coach saya, serta apa tanggung jawab yang dia lakukan untuk proses coaching ini gitu. Oh, berarti menurut pengamatan saya sudah sesuai dengan Tirta ya Pak ya? Ya. Sudah sesuai dengan identifikasi permasalahan juga dan juga lewat pertanyaan-pertanyaan. Lalu bagaimana menurut Bapak setelah coaching tadi, apa sih yang perlu ditingkatkan dalam diri Bapak? Jadi dari 3 kompetensi di mana ada kehadiran penuh, lalu memberikan pertanyaan berbobot, saya melihat saya perlu meningkatkan lagi untuk pertanyaan berbobotnya Bu. Baik, berarti apa yang didapat dari proses coaching ini Bapak? Saya mencoba menggali permasalahan dari coach saya dengan banyak bertanya kepada dia, sehingga coachnya nanti akan mendapatkan sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan dari saya. Oh, baik, sungguh luar biasa untuk memberikan solusinya. Sudah baik Bapak, pertanyaan yang diajukan tuh sudah mengidentifikasi masalah, terus tujuan coaching sudah terlaksana dengan baik sehingga Iya. coaching mendapatkan solusinya juga. Iya. Dan juga kapan nih kira-kira nih Bapak untuk melaksanakan coaching selanjutnya? Saya berencana akan melaksanakan coaching kembali sekitar 1 minggu dari sekarang Bu, untuk melihat progres atau perkembangan dari hasil coaching yang saya lakukan pada saat ini. Oh baik, berarti 1 minggu ya Pak ya 1 proses minggu coaching sekitar, tersebut ya. ya. Baik, nanti saya akan tunggu progres ke depannya. Terus semoga performa Pak Seto untuk coaching pada hari ini semoga lebih baik lagi untuk kedepannya ya Pak Baik, ya. terima kasih banyak Bu Baik, Cici. terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Pak Seto.
Bu Cici sehat ya? Alhamdulillah, Pak Seto gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Cici. Iya, tadi Pak Seto WA saya ya, katanya ada yang mau diobrolkan. Kira-kira apa ya Pak Seto? Iya Bu, tadi saya nelpon Ibu meminta izin untuk bertemu Ibu. Kebetulan saya lagi jam kosong sekarang Bu. Oh iya. Saya mau sedikit cerita Bu tentang apa yang terjadi belakangan ini. Di kelas yang saya ajar, di kelas 8 itu ada siswa yang namanya Agus Bu. Nah ini saya perhatikan kok beberapa waktu terakhir ini anaknya tuh suka sendiri, terus suka merenung, tidak bergaul dengan teman-teman satu kelasnya, seperti itu Bu. Oh gitu. Kenapa sih Agus ini suka menyendiri atau misalnya tidak bergabung dengan teman-temannya? Kira-kira apa sih pada yang perubahan yang ingin diharapkan Bapak untuk kedepannya itu maksudnya? Ya si Agus ini kan saya perhatiin kok dia diam, terusnya kalau temannya ikut ice breaking, Agusnya juga nggak ada responnya, terus cenderung pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Saya memperhatikan itu sepertinya Agus itu ada masalah dengan keluarga Bu. Masalah dengan keluarga ya Pak, penyebab dari masalah tersebut si Agus menyendiri. Lalu kira-kira di sekolah Bapak itu untuk berada di level yang mana ya sih Pak? Untuk Kalau keberhasilannya. untuk apa yang sedang saya laksanakan ini kayaknya saya berada di level 3 Bu, karena saya iya. ngelihat ada salah seorang anak saya yang masih belum bisa mengikuti perkembangan belajar. Oh iya, tadi dari saya kira-kira rating atau skala itu dari 1 sampai 5 berarti di level 3 untuk si perkembangan anak ini. Oh, baik. Terus kira-kira Pak, apa sih yang Bapak bisa lakukan untuk menciptakan perubahan di dalam kelas? Untuk Agusnya sendiri, Iya. saya mungkin akan mencoba mendekati anaknya secara personal, terus saya mencoba berbicara dari hati ke hati, sehingga saya berharap itu Agus nanti bisa membuka apa yang menjadi mungkin permasalahannya dia selama ini, sehingga diharapkan nanti bisa ada solusi gitu. Berdasarkan informasi yang saya dapat di kelas sebelumnya, saya menanyakan pada guru BK dan wali kelasnya Agus di kelas 7 itu ada masalah dengan keluarganya Bu. Oh, berarti secara interpersonal dan juga masalah keluarganya ya Pak. Iya Ibu. Terus ada nggak sih Pak strategi untuk teman-teman yang mendukung aksi Bapak ini? Saya Dukungan. saya mencoba menggunakan cara banyak berdialog juga dengan rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang mengajar Agus ini Bu. Saya mau mencoba bertanya apakah ada perlakuan-perlakuan atau treatment khusus dari Bapak Guru sehingga Agus nanti ini bisa lebih terbuka lagi ke depannya. Baik, tadi kan Bapak sudah menyebutkan strategi-strategi yang tadi Bapak sebutkan ya. Kira-kira strategi yang mana sih Pak yang kira-kira yang yang cepat untuk digunakan untuk si Agus ini Pak? Salah satunya mungkin bisa meminta Agus menjadi seorang pemimpin ketika belajar kelompok, lalu juga bisa meminta Agus sebagai anggota kelompok itu untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, sehingga diharapkan nanti ada rasa percaya diri dari Agusnya, sehingga Agusnya bisa lebih banyak berinteraksi lagi dengan rekan-rekan sebayanya. Iya, dengan diskusi kelompok sehingga Agus bisa nanti ke depannya bisa berbincang banyak dengan temannya. Iya, benar. Lalu Bapak kira-kira membutuhkan atau dukungan siapa yang untuk rencana ini Pak? Banyak pihak sih Bu, mulai dari kepala sekolah sebagai pimpinan, lalu ada juga rekan sejawat, karena bagaimanapun kan kita juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Lalu juga saya membutuhkan dukungan dari keluarganya Agus, khususnya orang tuanya, karena Agus ketika berada di rumah kan berarti dalam pengawasan orang tuanya. Jadi banyak dukungan dari berbagai pihak sehingga Agus nanti diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka dan ceria. Iya, banyak sekali dukungan dari orang terdekat. Lalu kira-kira kapan Bapak akan merencanakan untuk selanjutnya merealisasikannya? Saya merencanakan aksi ini secepatnya Bu. Jadi rencananya saya sudah berhasil mengidentifikasi kalau Agus tuh ternyata ada
masalah dengan keluarga, saya akan secepatnya, mungkin besok Bu, saya akan langsung melaksanakan apa yang menjadi rencana saya pada saat ini. Oh baik, berarti nanti saya akan menunggu progres Bapak ya ke depannya seperti apa kayak Iya, gitu Pak. iya, baik. Kira-kira dari percakapan kita gini Pak, apa yang Bapak rasakan pada hari ini? Saya merasakan jauh lebih tenang lagi karena saya bisa berbicara dengan ibu, terus bisa menyampaikan unek-unek, sehingga sepertinya saya menemukan solusi dari apa yang saya cari-cari selama ini. Baik, alhamdulillah semoga kita kedepannya bisa saling berbagi dan semoga apa yang Bapak rencanakan terlaksana dengan baik. Kira-kira Bapak masih ada yang dibicarakan kembali? Sudah Bu, sudah cukup jelas ternyata. Sudah cukup kembali, sudah cukup jelas. Benar. Baik, mungkin itu aja ya Pak percakapan kita pada hari ini. Ya. Semoga Bapak sehat selalu. Baik, Ibu. Iya, sampai jumpa Pak Seto. Sampai jumpa, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam Bu Cici. Bagaimana kabarnya Pak Zaki? Alhamdulillah Bu Cici. Iya Pak Zaki, aku mau bercerita nih di kelas aku menemukan satu anak yang aktif sekali dalam pembelajaran, yaitu aktifnya itu dia selain iseng dan juga dia daya pikirnya juga lambat. Jadi tujuan kehadiran Bu Cici ke saya ini ingin membicarakan dan mencari solusi dari permasalahan murid Bu Cici ya, Iya, yang betul. aktif, kemudian daya serapnya agak lambat gitu ya. Iya, betul Oke, sekali Pak Zaki. Di mana ketika pelajaran saya itu siswa itu dia apalagi dalam menghafal surat pendek, dia kayaknya menjahili temannya dan juga kadang suka maju ke depan untuk mencari perhatian kepada saya, dan juga saya memberikan agar anak tersebut untuk memahami pelajaran tersebut. Oke, baik Bu Cici. Tadi kan Bu Cici bilang sulit sekali untuk menghafalkan surat-surat pendek gitu kan. Kemudian suka jahilin temennya. Apakah yang sudah dilakukan Bu Cici itu sebelumnya itu, apakah Bu Cici memberikan hafalannya itu sama dengan si anak ini sama dengan murid yang lain? Misalkan murid yang lain 8 ayat, anak ini juga sama 8 ayat, atau dia lebih kurang atau gimana Bu Cici? Baik, untuk masalah hafalan anak tersebut saya berikan kayak misalnya surat Anas ada 6, mungkin 3 ayat ya Pak yang untuk anak ini gitu kan. Setidaknya anak ini saya kurangkan, yang penting anak tersebut paham tentang apa yang telah materi saya ajarkan Pak, kayak gitu Pak. Oke, baik. Terus kan tadi ke teman-temannya itu nggak bisa diem gitu kan, sering ganggu temannya. Nah, sedangkan Bu Cici sudah mengurangi jumlah ayat untuk yang dihafal. Nah, berarti kan masih ada sisa waktu nih, ya kan? Lagi bagaimana tindakan Bu Cici terhadap anak ini dengan teman-temannya? Baik, untuk masalah ini sebelumnya anak tersebut saya identifikasi dulu Pak, maksudnya saya panggil personal, saya dengan pendekatan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Saya menanyakan kira-kira untuk belajar mengajinya dan sebagainya itu kalau di rumah seperti apa. Saya juga komunikasi kepada orang tuanya dan juga saya menanyakan kepada temannya agar anak tersebut untuk menjadi tutor sejawat dalam menghafal surat pendek Pak. Oke, kalau boleh tahu ya Bu Cici, usia anak yang ini yang Bu Cici menjadi Ajarkan. masalah buat Bu Cici ini berapa tahun? Gitu. Kemudian apakah dia punya kakak atau adik di rumah, dan kondisi di rumah dengan orang tuanya seperti apa? Iya, anak ini kelas 2 SD Pak, dan juga dia mempunyai adik. Jadi ketika dia emosinya atau misalnya lagi kejahilannya, dia jadi ke adiknya, sehingga ketika di sekolah dia melampiaskannya kepada temannya. Gitu, Pak. Oh, berarti dia di sekolah itu selain memang wataknya seperti itu, lambat belajar, juga ingin melampiaskan apa yang kejadian di rumah di sekolah.
Nah, berarti di rumah dia nggak bisa belajar juga dong Bu Cici ya dengan baik. Ya, setelah saya mendekatkan kepada anaknya melalui pendekatan dan juga komunikasi kepada orang tuanya, ternyata orang tua tersebut bekerja di pasar induk. Dia berdagang Pak, sehingga berangkat pagi pulang malam, sehingga waktu untuk belajarnya itu kurang perhatian dari orang tuanya. Ini orang tuanya dua-duanya bekerja di pasar atau salah Iya, satu? dua-duanya berdagang Pak di pasar induk. Nah, kemudian si anak ini sama siapa Bu Cici? Anak tersebut sama tantenya, tetapi tantenya kerja, jadinya anak tersebut berdua aja di rumah sama adiknya. Oh gitu, jadi juga tantenya hanya sebatas mengasuh aja ya, Iya. melihat apakah anak-anak aman tidak, Iya. tidak sampai untuk bagaimana anak ini belajarnya seperti itu, mengenal sikapnya, tidak sampai seperti itu Iya, ya gitu betul ya. Pak Jaki. Tuh, kemudian Seperti itu. kan Bu Cici sudah tahu nih karakter anaknya seperti apa. Bu Cici sudah melakukan tanya jawab, observasi dengan teman-temannya, dengan keluarganya, gitu. Nah, rencana Bu Cici selanjutnya apa nih kira-kira langkah-langkah rencana Bu Cici untuk Kedepannya. iya ke depannya untuk mengantisipasi anak Bu Cici yang seperti itu? Baik, untuk rencana kedepannya, saya berkomunikasi dulu kepada orang tuanya. Saya ingin memberikan tambahan di luar jam pelajaran saya. Dengan saya berkomunikasi yang baik, setelah orang tuanya merasa deal, bahwasanya saya akan memberikan tambahan di luar jam sekolah, dan juga saya bilang ke orang tuanya bahwa anak tersebut saat jam pelajaran saya nanti sedikit telat pulangnya untuk ke rumah, kayak gitu Pak. Jadi saya akan mengadakan jam tambahan di luar pelajaran saya. Oke, baik. Bu Cici ingin melakukan pembelajaran tambahan di luar jam pembelajaran yang berlaku sebagaimana mestinya. Kemudian sejauh mana sih komitmen dan tanggung jawab Bu Cici terhadap rencana yang sudah Bu Cici tetapkan itu? Saya komitmen pada diri sendiri. Saya ingin merubah sikap anak tersebut agar lebih baik lagi, supaya keisengannya atau kejahilannya berkurang, dan juga anak tersebut bisa sama dengan temannya untuk mendapatkan pelajaran. Oke, baik. Ini Bu Cici sosok guru yang penuh dedikasi ya. Walaupun jam pelajaran sudah ditentukan, tapi masih memilih untuk belajar di luar jam pelajaran agar dapat menguruskan anak yang bermasalah seperti ini. Saya salut sekali dengan Bu Cici. Oke, sepertinya apa yang sudah Bu Cici tanyakan, permasalahannya sudah terjawab dengan rencana-rencana Bu Cici sendiri. Oke, sepertinya apa yang sudah Bu Cici tanyakan, permasalahannya sudah terjawab dengan rencana-rencana Bu Cici sendiri gitu kan. Oke, baik. Mungkin sampai saat ini adakah yang ingin Bu Cici tanyakan kembali gitu? Baik, saya rasa cukup Bapak, dan alhamdulillah saya hari ini setelah bertemu dengan Bapak, berbincang-bincang santai dengan Bapak, alhamdulillah perasaan saya senang dan juga lega menemukan solusinya, dan terima kasih atas solusi dan sarannya serta motivasinya untuk saya ke depannya. Saya rasa itu Bapak cukup bagi saya. Baik Bu Cici, jika ada permasalahan lagi silahkan datang ke saya akan buka lebar-lebar untuk membantu Bu Cici. Mungkin kita tutup perbincangan ini Bu Cici ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Bapak. Cici. Sampai jumpa Pak Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Pak Zaki. Gimana tadi Bu Cici proses coachingnya? Proses coachingnya alhamdulillah setelah coaching Semua gitu. baik Pak. Nah, baik identifikasi permasalahan lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, menurut pengamatan saya, coaching yang sudah Bu Cici lakukan itu sudah melewati tahapan-tahapan tirta gitu kan. Baik identifikasi permasalahan yang dilakukan lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana menurut Bu Cici setelah coaching tadi, apa yang perlu ditingkatkan? Baik, saya akan meningkatkan tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk kedepannya Pak. Oke, jadi yang perlu ditingkatkan adalah
mindfulness-nya Iya. dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Betul. baik. Nah, kemudian apa yang Bu Cici dapat dari proses coaching ini? Proses yang telah saya lakukan adalah tadi dengan mengamati langkah-langkah Tirta. Oke, sepertinya apa yang sudah Bu Cici tanyakan permasalahannya sudah terjawab dengan rencana-rencana Bu Cici sendiri gitu kan. Oke, baik. Mungkin sampai saat ini adakah yang ingin Bu Cici tanyakan kembali gitu? Baik, saya rasa cukup Bapak, dan alhamdulillah saya hari ini setelah bertemu dengan Bapak, berbincang-bincang santai dengan Bapak, alhamdulillah perasaan saya senang dan juga lega menemukan solusinya, dan terima kasih atas solusi dan sarannya serta motivasinya untuk saya ke depannya. Saya rasa itu Bapak cukup bagi Oke. saya. Baik Bu Cici, jika ada permasalahan lagi silahkan datang ke saya akan buka lebar-lebar untuk membantu Bu Cici. Mungkin kita tutup perbincangan ini Kak Bu Cici ya. Baik, Oke, terima kasih Bu Bapak. Cici. Sampai jumpa Pak Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.